Israel kembali menyerang jalur Gaza pada Selasa waktu setempat setelah menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat. Serangan tersebut lebih dari 104 warga Palestina terbunuh, termasuk 46 anak-anak. Apakah tindakan Israel ini mencerminkan kegagalan total diplomasi internasional dalam menegakkan kesepakatan damai di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Pizarro Ghazali Idrus yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Bang Pizarro, apa kabar? Baik, Mbak Gita. Oke, Bang Pizarro, kita melihat lagi-lagi Israel melakukan gempuran ke Gaza. Kali ini tapi yang menariknya dengan tudingan ataupun dalih seakan-akan Hamas ini melanggar gencatan senjata dengan menipu Israel memberikan jenazah sandera yang palsu. Bagaimana sebenarnya membuktikan hal itu? Apakah benar atau tidaknya? Ya, ini kan rekayasa saja yang dibikin oleh Israel. Karena Israel itu memang nggak pernah serius untuk menegakkan gencatan senjata. Dia selalu nanti membuat narasi-narasi palsu untuk seakan-akan mendiskreditkan ya para pejuang-pejuang Gaza demi melegitimasi kembalinya serangan genosida ke jalur Gaza. Kalau alasannya Hamas menunda-nunda pengembalian jenazah, sampai sekarang pencarian jenazah masih terus dilakukan oleh Hamas. Dan pencarian itu kan dilakukan di tempat-tempat di mana pasukan Israel itu menduduki. Hamas berkali-kali misalkan meminta untuk diberikan akses bagi mereka untuk mencari tentara atau sandera Israel yang tertimbun reruntuhan. Tapi Israel nggak memberikan akses. Ya, sengaja tidak diberikan akses agar Israel punya dalih bahwa Hamas itu menunda-nunda, ya, kemudian buying time dan lain sebagainya. Lalu ada lagi nanti alasan lucunya, katanya pasukannya di Rafah diserang oleh Hamas. Lah Rafah itu diduduki penuh oleh Israel. Bagaimana Hamas bisa menyerang? Gitu ya. Jadi ini memang hanyalah permainan kata-kata. Ya, hanyalah permainan kata-kata dan omong kosong dari Israel bahwa mereka memang benar-benar tidak menginginkan gencatan senjata. Mereka masih pengen terus kok untuk melakukan serangan. Dan itu dikatakan sendiri oleh Netanyahu bahwa gencatan sementara hanyalah jeda sementara, bukan berarti berhentinya perang. Mereka tetap punya keinginan untuk mencablok Gaza dan mengusir warganya dari jalur Gaza. Ini yang mereka inginkan. Selama ini belum terjadi, mereka akan terus melakukan perlawanan dan serangan terhadap masyarakat Gaza. Jadi betul ya bahwa memang ini adalah tuduhan tidak berdasar, bahwa memang ini diinginkan oleh Israel supaya mereka ada dalih untuk menyerang kembali Gaza. Betul, karena kalau pengembalian jenazah berkali-kali sudah dikembalikan kan sama oleh Hamas. Ada belasan yang sudah dikembalikan, hanya sisa beberapa saja. Artinya kan Hamas itu udah punya niat baik dan menaati kesepakatan gencatan senjata. Memang di kesepakatan gencatan senjata itu harus mengembalikan sandera Israel dan juga memulangkan 2.000 tahanan sandera Palestina yang ada ditahan oleh Israel. Itu sudah dilakukan. Berarti ini sudah berjalan. Dan pengelolaan sandera kan tidak mudah, Mbak. Gaza hari ini tertimbun reruntuhan 50 juta ton akibat perang genosida yang dilakukan oleh Israel. Tidak justru mudah. serangan dari Israel sendiri yang membuat tidak mudah mencari jasad-jasad yang tertimbun, apalagi itu tertimbunnya akibat serangan Israel sendiri. Dan Hamas itu kan konvensional mencarinya. Karena kan akses bantuan ini selama ini ditutup oleh Israel seperti itu. Jadi ini bagian dari upaya Israel memang untuk melakukan sabotase gencatan senjata yang ada di jalur Gaza. Jika benar itu upaya dari Israel untuk melakukan sabotase, bagaimana harusnya dunia internasional bersikap? Karena artinya kan maling teriak maling begitu. Betul, saling menuduh ini terjadi. Ya, ini masalahnya kelemahan gencatan senjata selama ini yang terjadi di Gaza. Ini nggak hanya kasus tahun 2025. Kalau kita tahun 2009, 2012, 2021 sampai sekarang, itu tidak ada mekanisme sanksi kepada Israel ketika melakukan pelanggaran gencatan senjata. Apa sanksinya? Kan tidak ada. Dalam klausul-klausul yang diberikan itu kan hanya jaminan akan dilangsungkannya gencatan senjata, pengembalian sandera. Tapi sanksi bagi pihak melanggar itu apa? Kita lihat ya, sekarang 104 saudara-saudara kita di Palestina, orang-orang Gaza itu tewas terbunuh. Itu manusia dan hampir 50 anak-anak. Apa sanksi yang diberikan kepada Israel? Tidak ada. Nanti giliran Hamas ketika dianggap melanggar gencatan senjata, itu diberikan sanksi, dilucuti senjatanya, tidak boleh berkuasa. Para pejabat-pejabat tidak boleh ada di Gaza, harus keluar negeri. Itu jadi kan tidak adil. Pihak Palestina yang sebagai korban seakan-akan dijadikan tersangka pelaku. Sedangkan pelaku genosidanya selalu diproteksi dengan berbagai macam hukum internasional, terutama hak veto dari Amerika. Nah ini kan nggak adil dan nggak equal. Nah selama ini terjadi, maka gencatan senjata itu hanya formalitas. Tidak benar-benar berupaya ditegakkan oleh Israel. Apakah kalau gitu dari mediator-mediator ini juga harus mengambil sikap? Karena kan artinya gencatan senjata ini justru dilanggar oleh Israel sendiri. Benar, ini kan mediator-mediator ini yang selama ini memberikan jaminan adanya gencatan senjata ya dari pihak para pejuang Gaza dan juga dari pihak Israel. Kalau Hamas kita lihat mereka punya itikat baik. Bahkan Hamas sekarang dia rela menyerahkan kekuasaannya kepada faksi-faksi independen di Gaza untuk memimpin
Gaza. Itu sudah sangat dewasa sekali mereka. Tetapi Israel itu apa? Kan tidak ada upaya dia benar-benar untuk memenuhi gencatan senjata. Nah kuncinya di Amerika. Amerika berani nggak menjewer Israel? Dia berani nggak memberikan sanksi Israel? Kalau kita lihat selama ini, Amerika itu berat sebelah. Walaupun dia mediator, dia pro-Israel. Netanyahu aja, dia ketemu orang-orang petinggi-tinggi Amerika, dia ketemu Israel. Menlunya ketemu Israel. Utusan Timur Tengah ketemu Israel. Ketemu Palestinanya kapan? Ketemu faksi-faksi pejuang Palestina itu kapan? Ini membuktikan bahwa Amerika condong terhadap Israel dan memang tidak benar-benar serius menegakkan perdamaian. Dia karena ini citranya kan jelek aja. Di dunia internasional, di dalam negeri kan Trump dihujat, Trump dikritik, diisolasi, dan dia akhirnya turun tangan membentuk KTT perdamaian yang ada di Mesir. Tapi kan sebenarnya ide proposal perdamaian ataupun gencatan senjata ini kan justru datang dari Donald Trump sendiri. Artinya kan dia tidak bisa memegang ucapannya sendiri. Betul. Jika betul itu dilanggar langsung oleh Israel. Problematika dari Amerika ya, walaupun memang manis janjinya ya, Mbak Gita ya, gencatan senjata, pengembalian sandera, bahkan ada juga upaya nanti memberikan Palestina. Kita lihat aja implementasinya. Berjalan ke implementasinya. Yang berjalan hanya pertukaran tawanan. Dan tampaknya Trump itu menafsirkan gencatan senjata hanya pada pertukaran tawanan dan sandera. Ketika itu sudah dilakukan, mereka seperti punya lepas tanggung jawab. Dan Israel diberikan akses untuk kembali melakukan serangan dari Gaza. Kan nggak mungkin Netanyahu itu menginstruksikan untuk melakukan serangan kepada Gaza kalau nggak dapat lampu hijau dari Amerika dan dari Donald Trump. Dan Donald Trump kan tahu, didiskusikan, dikonsultasikan seperti itu. Maka kalau kita lihat cara berpikir Trump seperti ini, yang hanya memanfaatkan momentum untuk melakukan gencatan senjata sementara demi mengembalikan citranya, kita tidak akan pernah benar-benar melihat Palestina mendapatkan perdamaian yang sejati. Oke, kalau kita melihat dari sikap Amerika Serikat, kemudian juga dari mediator-mediator melihat konflik ini masih terus saja memanas, tapi bagaimana mungkin melihat dari PBB, terutama dari Dewan Keamanan PBB yang juga sebenarnya punya andil untuk menengahi ini? Iya, masalah di PBB ini kan dia punya problematika yang sangat akut, yaitu hak veto. Kita mengetahui empat negara Dewan Keamanan PBB itu udah memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Palestina. Tetapi kan masih ada Amerika yang memberikan veto. Nah, selama sistem veto ini masih berhasil dan Amerika memberikan impunitas, maka Dewan Keamanan PBB itu tumpul. Dewan PBB itu hanya memberikan resolusi, kecaman, upaya untuk memberikan hukuman Israel, tetapi tidak benar-benar dijalankan. Karena ya PBB sendiri kan dapat banyak fundingnya dari Amerika. Ya, dapat dukungan itu juga dari Amerika. Nah, memang seharusnya ini negara-negara yang kontra Amerika, kontra Israel sekarang benar-benar punya ketegasan kalau perlu melakukan boikot terhadap Israel dan kemudian berani memberikan sanksi kepada Amerika. Karena itu juga secara tidak langsung dapat memberikan tekanan kepada Israel. Tinggal berani nggak negara-negara internasional melakukan hal seperti itu? Harapan kita bersama, semoga semua negara-negara ini bisa mengambil langkah yang juga tegas. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Pizarro Ghazali Idrus, pengamat hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan pemirsa, sejumlah motor di beberapa wilayah Jawa Timur mengalami mogok diduga setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, kami segera kembali.